sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik, beruntunglah siapapun di antara kita yang hadir pada agenda kajian hari ini. Kemudian Allah karuniakan kemampuan untuk meluruskan niat, menyelaraskan sikap dan mengikhlaskan hati. Karena sesungguhnya seluruh aktivitas kita, Bapak Ibu yang baik, baru akan bernilai pahala di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang lurus, hati yang ikhlas, dan sikap yang selaras dengan Quran dan Sunnah. Sedikit saya ingin mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa suatu saat nanti tidak sedikit orang-orang yang kehilangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang suatu saat nanti berteriak di hadapan Allah mempertanyakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia. Mereka bertanya, ya Allah, mana pahala baca Al-Quran saya? Ya Allah, mana pahala sedekah saya? Ya Allah, mana pahala saum saya? Ya Allah, mana pahala hadirnya saya di majelis ilmu dan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Mereka bertanya tentang pahala dari apa yang mereka kerjakan. Kenapa mereka bertanya tentang pahala apa yang mereka kerjakan? Karena mereka di dunia merasa banyak melakukan sesuatu, tapi ternyata di sisi Allah tidak ada satu kebaikan yang dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata akar permasalahannya ada 3 hal yang tadi. Boleh jadi seseorang tersebut melakukan amal dengan niat yang tidak lurus. Yang kedua, boleh jadi seseorang melakukan amal tersebut dengan niat yang tidak ikhlas. Atau niatnya sudah lurus, hatinya sudah ikhlas, tapi ternyata yang gak ada apa? Kesesuaian sikap ia dengan Quran dan Sunnah. Islam ini adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Segala sesuatu dalam Islam itu diatur. Bagaimana cara kita berbicara diatur, bagaimana cara kita duduk diatur, bagaimana cara kita masuk ke dalam kamar mandi diatur, di dalam kamar mandi diatur, gitu ya. Kemudian segala sesuatunya diatur, termasuk hadir di majelis ilmu, itu pun ada aturannya. Maka boleh jadi hilangnya pahala kita saat hadir di majelis ilmu disebabkan karena selain niat yang tidak lurus, hati yang tidak ikhlas, adalah sikap yang tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan ketika kita ada di majelis ilmu. Maka sekali lagi ibu yang baik, beruntunglah siapapun yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian Allah mudahkan untuk memiliki niat yang lurus, hati yang ikhlas, dan sikap yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah saat kita melakukan kebaikan hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, kembali Allah karuniakan kebaikan kepada kita dengan dikumpulkannya kita di majelis ilmu. Izinkan saya mengingatkan kembali, hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan karunia yang begitu besar. Karena sabda Rasul, tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu, melainkan Allah akan permudah jalannya menuju surga. Di riwayat yang lain disebutkan, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, melainkan Allah akan fahamkan seseorang itu tentang ilmu agamanya. Bapak Ibu, hari ini Allah memberikan karunia itu kepada kita. Karunia yang bisa membuat kita dimudahkan jalan menuju surga, karunia yang bisa membuat kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang baik, ngaji itu bukan hanya sekadar untuk memenuhi ranah kognitif, bukan hanya sekadar untuk menambah pengetahuan, karena tidak sedikit orang yang hadir ke pengajian dengan niat ingin menambah ilmu pengetahuan. Salah? Tidak sah Bapak Ibu sekalian, hanya kurang sempurna. Karena hadirnya di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar menambah ilmu pengetahuan. Hadirnya di pengajian itu ini untuk bisa membenahi 3 aspek yang ada pada diri kita. Aspek kognitif kita, pengetahuan kita, aspek afektif kita, perasaan kita, gitu ya. Pengajian itu disebutkan dalam riwayat lain, duduknya saja kita di majelis ilmu itu menjadi sarana diampuninya dosa-dosa kita, membenahi hati, membersihkan jiwa, menenangkan hati-hati yang gundah, jiwa-jiwa yang resah, itu menjadi solusi. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu sekalian, ada berbagai banyak hal yang akan kita dapatkan ketika kita hadir di pengajian. Maka dari itu mohon Bapak Ibu sekalian berkenan,
beberapa menit ke depan mari kita siapkan diri kita terlebih dahulu. Kita bersihkan kamar hati kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benahkan posisi duduknya, hadirkan kelembutan hatinya, sadari bahwa Allah sedang melihat kita, sedang menatap kita. Sadari bahwa boleh jadi mata kita, telinga kita, lisan kita banyak berbuat salah yang membuat hati kita menjadi kotor. Maka hari ini mari kita bersihkan dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari beristighfar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang baik, sepanjang agenda hari ini terus berbanyak istighfar. Yakinkan bahwa istighfar kita itu bisa membersihkan hati kita, dan hati yang bersih akan mampu melihat apa yang selama ini mata kita tak mampu untuk melihatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah tema pertama di bulan Syawal ini akan dimulai dengan menuai hikmah silaturahim. Mudah-mudahan dengan materi hari ini kita semakin faham kenapa di bulan Syawal banyak orang yang memulainya dengan bersilaturahim. Di antara agenda silaturahim itu adalah bermaaf-maafan. Logikanya sederhana Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah menjalani bulan Ramadan, kemudian mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita di bulan Ramadan, maka ketika kita keluar di bulan Ramadan, kita sempurnakan bersihnya dosa kita dengan meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah tersakiti oleh sikap kita. Makanya ketika Lebaran banyak orang yang memulai Syawal itu dengan permohonan maaf, dengan harapan ketika kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh makhluk, maka kita benar-benar memulai kehidupan dalam keadaan fitrah. Membicarakan masalah silaturahim, Bapak Ibu sekalian, ternyata silaturahim itu bukan sesuatu yang sederhana, tapi silaturahim ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita maknai bahwa silaturahim atau menyambung silaturahim ini itu adalah merupakan konsekuensi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap kita ingin diakui sebagai orang yang beriman, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Kita ingin diakui sebagai orang-orang yang beriman, dan salah satu konsekuensi, salah satu hal yang harus dikerjakan oleh orang yang beriman adalah menyambung tali silaturahim. Mari kita lihat dalilnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Di lebaran itu kadang-kadang ada kejadian dalam kehidupan di mana kita tidak berkenan untuk menemui tamu yang datang ke rumah kita. Kadang-kadang ketika kita mau keluar, kemudian kita lihat dari kejauhan ada satu keluarga atau ada beberapa orang yang datang, kemudian tiba-tiba kita ngumpet pergi ke kamar, kemudian tidak menemui tamunya. Ya. Yang kedua yang sering terjadi di masyarakat apa? Membedakan ya kue yang keluar sesuai dengan tamunya. Kue yang iya mangga ngalontong taya kue nu keluar. Tapi lamun aya keluarga nu lain gitu dongkap kemudian itu keluarga itu tuh nu dihandap nu mari keluarkeun gitu ya. Sama seperti hajatan, hati-hati ya. Di hajatan ke ieu mah keluarna teh jam 1. Ke ieu mah keluarna jam 10 begitu ya. Seolah-olah kita memang membedakan tamu yang datang ke rumah kita. Padahal kaidahnya itu memuliakan tamu itu adalah bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, saking para sahabat menjiwai hadis ini. Suatu hari Rasulullah pernah ya mentaahikan seseorang, mempersaudarakan seseorang dengan seorang yang lainnya. Kemudian mengatakan, sesungguhnya hari ini kita kedatangan tamu. Siapa di antara kalian yang berkenan untuk menerima tamu ini? Jadi para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada tamu yang butuh bermalam gitu ya, butuh tempat singgah. Kemudian Rasulullah menawarkan bahwa hari ini kita kedatangan tamu, siapa di antara kalian yang ingin menerima tamu tersebut? Maka para sahabat berebut. Ya Rasulullah, ke rumah saya saja. Ya Rasulullah, ke rumah saya saja. Semuanya berebut. Tidak ada yang tidak memperebutkan tamu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita makan kadang-kadang sebaliknya. Di bumi pun adi we nya, di bumi abdi mah ada sarang rumput, di bumi pun adi we nya rawasan ada lega. Kalau sahabat tidak, mereka berebut. Kemudian Al-Kisah jatuhlah ya keputusan Rasulullah bahwa tamu ini dititipkan di si fulan. Ini kisahnya maksur. Kebetulan si fulan tersebut ternyata keluarga yang sederhana. Keluarga yang hanya cukup untuk makan satu keluarga saja, tidak lebih. Ketika ia pulang, kemudian suaminya berkata, istriku kita dapat berkah. Kita dapat berkah. Berkah apa suamiku? Ada tamu. Coba yang gitu. Ada tamu. Karena istrinya juga ngerti agama, kemudian istri berkata, alhamdulillah, suruh masuk. Punya apa mah? Punya makan, kata istrinya. Kemudian disuguhkanlah makanan yang hanya cukup untuk keluarganya sendiri. Kemudian tamunya siap-siap untuk makan. Kemudian si fulan ini masuk ke dalam. Sahabat barunya ini berkata, kenapa kalian tidak ikut makan bersama kami? Kami biasa makan di dalam. Silakan saja kamu makan. Kemudian makanlah tamunya. Kemudian di dalam suami istri dan anaknya pura-pura makan. Ya. Padahal ia tidak memakan sesuatu. Saking mereka meyakini bahwa memuliakan tamu itu adalah bagian dari konsekuensi keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya ada hubungan antara memuliakan memuliakan tamu dengan Allah dan dengan hari akhir. Kemudian di kalimat yang kedua, Rasulullah juga menegaskan man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Maka menyambung tali kasih sayang ini, ya, menyambung tali kasih sayang ini, itu adalah bagian yang merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau seseorang tidak menyambung tali silaturahim, boleh jadi ada masalah nanti ketika bertemu dengan Allah, dan boleh jadi dia mendapatkan masalah ketika bertemu dengan hari akhir. Makanya dikaitkan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Ini yang pertama, kita maknai bahwa menyambung silaturahim itu adalah bagian dari konsekuensi kita kalau kita ingin digolongkan menjadi orang yang beriman. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan tidak sempurna iman seseorang apabila ia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudara seperti ia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, mari kita maknai bahwa menyambung silaturahim itu adalah merupakan hal yang mendatangkan kebaikan.
Makanya para sahabat tadi berebut. Kenapa? Karena ia tahu kalau ia menerima tamu atau ia menyambung silaturahim, maka menerima tamu dan menyambung silaturahim itu mendatangkan kebaikan. Lihat hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah. Tahukah kalian, kata Rasulullah, tentang sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ataupun keburukan? Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan, sabda Rasul, adalah balasan orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahim, tali kasih sayang. Saya ingatkan kembali tentang konsep manajemen diri, Bapak Ibu sekalian. Terkadang dalam hidup ini kita sering menyangka bahwa kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu hanya akan memberikan dampak kepada kita di akhirat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita sering salah sangka. Kita sering menyangka bahwa kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Contoh, kalau Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu meyakini bahwa sholatnya nanti akan mendapatkan pahala di akhirat, gitu ya. Bapak Ibu melakukan keburukan, maka buruknya itu akan memungkinkan mendatangkan siksa di akhirat. Padahal perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu memberikan dampak pada kehidupan dunia dan akhirat kita, bukan hanya akhirat. Maka baiknya ibu kepada tamu, baiknya ibu kepada saudara ibu, baiknya ibu dalam menjalin hubungan itu mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada yang paling cepat mendatangkan kebaikan kepada kita selain berbuat baik dan menghubungkan tali silaturahim. Hati-hati dengan kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kenuilah da moal butuh kasih etamah. Hati-hati ibu, moal butuh kasih etamah. Itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita saat itu sedang memutus tali silaturahim, sedang memutus tali kasih sayang. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan keburukan ialah balasan atau siksaan bagi orang yang berbuat jahat dan yang memutuskan tali persaudaraan. Orang yang memutuskan tali persaudaraan itu akan mendapatkan siksa yang buruk. Ya, contoh sederhana, kalau ibu buruk ya sikap dengan tetangga, ya, tetangga depan rumah, ibu buruk hubungannya. Coba bayangkan pagi-pagi ibu keluar pintu, dia keluar pintu, itu saja bisa jadi masalah bagi ibu. Ayo keluar, masuk deh ya. Iya. Buruknya hubungan kita itu mendatangkan hukuman bagi kita. Izinkan saya berkisah Bapak Ibu sekalian, dan ini bukan kisah yang asing, tapi mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita tentang kisah suatu kampung yang sedang dapat persoalan. Di kampung itu sedang kemarau, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada air, sumur-sumur kering ya. Sumur bor kering, mata air kering. Kecuali di kampung itu tinggal ada sumur tua yang cukup besar begitu ya, yang masih ada airnya sedikit. Masyarakat saat itu memanfaatkan sumur itu untuk memenuhi kepentingan airnya. Mereka memasukkan ember pakai tambang begitu ya, kemudian ngambil air seember, 2 ember bawa pulang. Penduduk kampung itu cukup tertib Bapak Ibu sekalian, tidak serakah. Saya secukupnya saja ngambil air karena mereka tahu bahwa persediaan airnya sudah sedikit ya. Sampai tibalah satu masalah. Apa masalahnya itu? Di suatu hari masyarakat kaget sekaget-kagetnya, karena setiap ember yang dimasukkan ke dalam sumur itu tiba-tiba ada yang menariknya. Ditarik kok jadi pebetot-betot, sampai ke akhirnya eleh lepas. Hiji ember, 2 ember, ditoong teka tingali saking dalamnya sumur itu. Kemudian penduduk kampung berkumpul, ada kiainya, ada lurahnya, ada RT RW-nya. Kemudian mereka mengatakan ini harus ada yang ngecek, harus ada yang turun ke bawah untuk memastikan apa yang menarik ember, gitu ya. Para penduduk saat itu tidak ada yang berani, karena mereka membayangkan genderuwo, jin, setan dan lain sebagainya. Kemudian tibalah harapan mereka kepada seorang pemuda ahli masjid. Pemuda yang kelihatan taat, sering berzikir, sholatnya kelihatan khusyuk dan lain sebagainya. Beres sholat sunat, ditemuilah pemuda tersebut oleh kiainya, oleh ketua kampungnya. Kemudian berkatalah bahwa Fulan, bukankah engkau bukan asli orang sini? Iya, orang sini sedang ada masalah dan semuanya tinggal engkau, harapannya tinggal jatuh ke engkau. Masalahnya apa? Diceritakan. Jadi butuh orang yang turun ke sumur untuk memeriksa apa yang membuat ember itu selalu
tertarik ke bawah. Kemudian pemuda itu berkata, baik, dan semua orang mulai tersenyum. Wah, aya oge nu karsaeun kata. Baik, tapi saya punya syarat, kata pemuda tersebut. Syaratnya apa? Kemudian pemuda tersebut berkata, saya punya kakak di kampung yang lain, kurang lebih 2 hari perjalanan. Kalau Anda ingin saya turun memeriksa sumur di kampung ini, maka tolong panggilkan kakak saya. Atau harus 4 hari baru bisa turun. Itu syarat dari saya, kata pemuda tersebut. Karena nggak ada orang yang berani, akhirnya diutuslah orang untuk pergi ke kampung sebelah. 2 hari perjalanan, 2 hari, jadi 4 hari kemudian datanglah sang kakak itu berpelukan. Kemudian ditanya, kenapa Anda memanggil kakak? Agar kakak saya bisa memegangi saya, kata dia. Agar kakak saya bisa memegangi saya dengan tali. Itu kepala desa sampai merah wajahnya. Anda menyuruh kami menunggu 4 hari hanya untuk dipegangi oleh kakak Anda. Bukankah di kampung ini banyak sekali laki-laki yang kuat? Pemuda tersebut tidak menghiraukan kemarahan kepala desa, kemudian mulai mengikatkan tali ke pinggangnya, dan ujung tali yang satunya diikatkan ke pinggang kakaknya. Kemudian di pinggang kakaknya diikatkan tali ke 7 orang laki-laki kuat di kampung itu. Kemudian turunlah sang adik ke bawah. Ketika sudah turun ke bawah, lama tidak ada kabar, maka tiba-tiba terdengar bunyi. Oh, bunyi suara yang gak jelas. Kemudian tiba-tiba keluarlah monyet besar dari sumur itu. Ternyata di sumur itu bukan ada jin dan genderuwo, tapi ada monyet yang terjebak di dalam. Dia menarik ember, sebetulnya ingin naik ke atas, tapi yang ngasih ember takut, akhirnya dilepaskan. Ketika monyet itu keluar, maka seluruh kampung pemuda, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang menyaksikan bubar, Bapak Ibu sekalian, karena menyangka bahwa yang keluar itu bukan monyet. Karena warnanya hitam dan gede, mereka menyangka itu adalah jin penunggu sumur. Bubar, lari semuanya, seluruhnya lari, termasuk 7 pemuda yang memegangi sang kakak. Seluruhnya lari, tinggal sang kakak yang tidak bergeming. Dia berjuang begitu keras menahan agar tubuhnya tidak tertarik ke dalam sumur. Dia berjuang sedikit demi sedikit menarik adiknya, sampai adiknya selamat keluar sumur. Kemudian sang kiai baru sadar bahwa itulah alasan kenapa sang adik memanggil kakaknya. Karena ia tahu kalau sesuatu yang buruk terjadi, orang lain pasti meninggalkan dirinya. Tapi ia yakin kalau kakaknya, seorang yang darahnya mengalir di darahnya juga, itu tidak mungkin akan mengkhianati adiknya sendiri. Maka sang adik memanggil kakaknya untuk menjadi tameng menyelamatkan diri. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Sebelum Bapak Ibu menyambung silaturahim dengan temannya, dengan kerabatnya, dengan mertuanya, tolong cek hubungan adik kakak terlebih dahulu. Karena salah satu bentuk birrul walidain, perhatikan Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua itu adalah menjaga hubungan adik kakak. Coba bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau ayah dan ibu kita masih ada, kemudian melihat adik kakaknya akur, saling tolong, saling membela, bahagia atau tidak? Bahagia. Dan sebaliknya, seandainya ayah ibu kita masih ada, kemudian melihat sepeninggal mereka, adik kakak ini saling cuek, tidak saling peduli, bahkan cenderung saling menyudutkan, berantem rebutan warisan, bukankah ayah dan ibu kita akan bersedih hati? Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayo, Allah mentakdirkan ibu punya kakak, Allah mentakdirkan bapak punya adik, Allah mentakdirkan Bapak Ibu punya kakak, punya adik. Maka jaga hubungan tali kasih sayang. Bukankah kita keluar dari rahim yang sama? Bukankah kita keluar dari rahim yang sama? Jangan karena urusan dunia Bapak Ibu mempengaruhi keluarganya untuk membenci saudaranya. Banyak Bapak Ibu terjadi, seorang adik diminta bantuan oleh kakaknya, kemudian adiknya belum bisa bantu kakaknya pulang, kemudian marah-marah dan mempengaruhi anak-anak mereka, ulah kasih bibi, ulahnya ka bibi maneh, ayat gitu. Jangan. Jaga hubungan silaturahim, karena silaturahim itu adalah sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan dan paling cepat mendatangkan keburukan kalau kita memutuskan. Yang ketiga, mari kita maknai bahwa silaturahim ini
merupakan hal yang mendatangkan rezeki dan memudahkan urusan. Ini dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya atau dimudahkan urusannya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu yang baik, sebagian ulama memandang bahwa yang dimaksud umur di sini itu bukan usia. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, bukan begitu. Tapi yang dimaksud umur di sini adalah urusannya. Seperti apa orang yang dipanjangkan urusannya? Adalah orang yang di usia dini dia sudah bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain harus mengerjakannya di usia senja. Contoh, di waktu muda dia sudah bisa berangkat haji, itu orang-orang yang dipanjangkan urusannya. Di waktu muda dia sudah banyak hafal Quran, hafal hadis, itu adalah orang-orang yang dipanjangkan urusannya. Di waktu muda dia sudah bisa memiliki rumah, bisa mandiri, itu pun adalah ciri orang-orang yang dipanjangkan urusannya. Sedangkan orang lain untuk hafal Quran, untuk ibadah haji, untuk punya rumah dan lain sebagainya, biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Maka orang-orang yang dipanjangkan urusannya, gitu ya, dimudahkan urusannya adalah orang-orang yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di masa depan kemudian dilaksanakan hari ini. Itu makna lainnya. Ataupun makna yang lainnya adalah yang dimaksud dengan diperpanjang urusan, dipermudah urusan itu atau diperpanjang umur itu adalah mudahnya kita mengerjakan sesuatu. Contoh, saya Bapak Ibu sekalian dulu tinggal di Wanaraja, sekarang pindah ke Banyuresmi, gitu ya. Nah, Iman dulu tinggal di Bayongbong, sekarang tinggal di Wanaraja. Ya. Rumah saya itu agak ke dalam, sama Iman juga agak ke dalam. Tapi kalau Iman ke jalan raya itu lebih dekat daripada saya ke jalan raya, rumah di Wanaraja. Nah, di situ itu Bu, di dekat Iman itu ada apotek, ya, ada apotek, ada bengkel alat-alat dan lain sebagainya. Perhatikan Bu, jika saya membutuhkan obat, ya, dan obat itu hanya ada di apotek yang ada di Wanaraja, maka kalau saya tidak bersilaturahim dengan Iman, saya harus menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 jam bolak-balik ke Wanaraja. Jadi 40 menit ke Wanaraja, di apoteknya 10 menit balik lagi. Jadi saya menghabiskan waktu 1,5 jam. Tapi karena saya bersilaturahim dengan Iman, saya tahu Iman tinggal di sana, maka saya kan tinggal menghubungi Iman. Iman, boleh minta tolong nggak? Di depan itu ada apotek, di situ ada obat yang hanya ada di situ. Nitip ya, nanti di kajian kita ketemu. Maka saya sudah mengirit waktu 1,5 jam. Maka urusan saya selesai, berkurang 1,5 jam. Dapat dipahami Bu ya? Ibu berbuat baik, ibu baikan sama tetangga, kan nggak harus ke pasar Bu ya, hanya untuk membeli tempe sama tahu. Ibu mau ke pasar? Iya, boleh Bu kalau nitip? Iya, boleh. Alhamdulillah, ibu bisa ngepel, tahu tempe datang, rumah sudah bersih. Itu yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya atau dimudahkan urusannya. Kalau baik, kalau tidak baik maka sudah jelas Iman di sana, tapi hubungan saya dengan Iman tidak baik, saya kan tidak bisa minta tolong ke Iman. Ibu juga, hubungan ibu dengan tetangga tidak baik, maka ibu harus mengeluarkan waktu untuk sekedar mengambil tempe dan tahu di pasar. Padahal bisa sekali jalan, karena tempe dan tahu tidak terlalu berat untuk tetangga ibu. Kan begitu. Bahkan tetangga ibu dapat pahala dengan itu. Maka sekali lagi, silaturahim ini menyebabkan datangnya rezeki kepada kita dan dimudahkan urusan-urusan kita. Maka sekali lagi silaturahim ini bukan hanya sesuatu yang sederhana. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan, kita maknai bahwa ternyata menyambung silaturahim itu adalah hal yang mendatangkan pahala yang besar. Kalau Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu yakin sholatnya itu mendatangkan pahala, betul tidak? Tapi kalau Bapak Ibu menyambung tali kasih sayang dengan saudaranya, kadang-kadang kita tidak merasa kalau itu adalah sebuah pahala yang besar. Maka kalau orang mudik Bu, kemudian tujuannya lurus hanya ingin menyambung tali silaturahim, itu bisa menjadi pahala yang besar.
Jadi kan banyak orang dengan di Indonesia hunkul aya mudik mah. Iya boleh jadi orang Indonesia memahami konsep bahwa silaturahim itu mendatangkan pahala yang besar. Bukan hanya datang ke kampung hura-hura, bukan. Tapi mereka ingin bersilaturahim, menyambungkan tali kasih sayang. Kan selama ini mereka di kota, bisa lupa orang kampung ke orang kota, atau sebaliknya orang kota lupa ke orang kampung, maka pulang. Ini adik kakak nih, adik kakak, ibu 3 bersaudara. Nah, kakak ibu punya anak 4, adik ibu punya anak 2, ibu punya anak 3, begitu ya. Maka sebetulnya ada kewajiban bagi adik kakak yang 3 ini untuk menyambungkan silaturahim, menyambungkan tali kasih sayang antara anak cucu kita, gitu ya. Iya. Biarkan anak-anak kita kenal dengan anak-anak saudaranya, dengan anak-anak kakak kita, gitu. Biarkan anak kita kenal dengan anak adik kita, biarkan mereka bermain bersama, biarkan ada kenangan yang manis di antara mereka, bahwa setidaknya setiap lebaran mereka bisa berkumpul, bisa bersilaturahim. Apalagi tantangan zaman dengan adanya gadget. Nih Bapak Ibu sekalian, sebelum terjadi Covid, gadget itu sudah menjadi musibah duluan. Kalau anak kita datang ke rumah saudara kita, kan di ruang tamu, betul tidak? Duduk di sofa bersama saudaranya, tapi masing-masing mengangkat kaki, kemudian sibuk dengan handphonenya. Iya. Dan itu terjadi, Bu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Oh iya, saya pernah diundang ngisi reunian, begitu ya. Ibu-ibu yang reunian bawa anak-anaknya, ibu-ibunya ngaji. Saya tanya, Bu, tadi bawa anak? Iya, di mana? Di depan. Pas dilihat di depan, lagi ngejeng-jereng, alhamdulillah kompak. Ya, tapi kompak nyepeng handphone, ente ngobrol, ente kenalan, gitu ya. Iya. Padahal ibu-ibunya mengatasnamakan atas nama anaknya. Kalau manggil, mamah anu, begitu ya. Kalau manggil, seolah-olah anaknya ini adalah tali pemersatu hubungan mereka, anaknya sendiri masing-masing, gitu. Iya. Tambah dengan Covid, udahlah selesai, gitu ya. Anak makin asik dengan dunia mayanya daripada dunia nyatanya. Maka menyambung silaturahim ini menjadi sesuatu yang harus kita yakini mendatangkan pahala yang besar. Tentu dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang dipenuhi hawa nafsu. Hal ini karena sedang terjadi wabah, maka hal-hal yang merupakan penyebab datangnya wabah harus dihindari. Karena Rasulullah juga beserta para sahabat melakukan itu. Mereka tidak datang ke tempat di mana di tempat itu ada wabah, gitu. Atau kalau mereka sedang ada di dalam tempat yang ada wabahnya, maka para sahabat pun tidak keluar dari tempat yang ada wabahnya menuju ke tempat yang lebih aman. Tidak, mereka menyelesaikan gitu permasalahan. Mari kita lihat dalilnya yang menunjukkan kepada kita bahwa menyambung silaturahim itu adalah hal yang mendatangkan pahala yang besar. Lihat Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maukah kalian aku tunjukkan amal yang besar pahalanya? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, yang pertama, engkau damaikan yang bertengkar. Mendamaikan yang bertengkar itu ternyata pahala yang besar. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, begitu ya, baru saja tadi saya membacanya di kitab Sunan Abu Daud tentang adab. Kalau ada orang yang berbicara kepada Rasul, ya Rasulullah, tahu nggak si fulan mengatai Anda begini kepada Rasulullah, maka yang Rasulullah marahi bukan dia yang mengatai Rasulullah, tapi yang Rasulullah ingatkan adalah orang ini. Kenapa antum mengatakan bahwa dia begini kepada saya? Ini adalah sebuah teknik yang dulu sebelum saya baca hadisnya, ini dipelajari di teknik konseling. Ya. Jadi kalau datang kepada ibu orang yang mengadu, misalkan anak ibu, ya, anak ibu datang, mama, si AA jahat, kata adiknya. Maka ibu jangan bilang, dikumaha ku AA, diciwit, awas AA, kende, engke AA anakku mamah diciwit. Bukan begitu, Bu. Dulu sebelum saya membaca hadis riwayat Abu Daud tadi, saya menemukan ilmu bahwa kalau ada yang datang kepadamu mengadukan seseorang, maka yang dikonfrontir itu adalah orang yang mengadukan. Mama, AA jahat. Mungkin adiknya yang nakal, jadi AA-nya kesel ke adik. Enggak, adiknya begini. Mungkin AA-nya sedang lupa, tapi dibikin sebuah cerita, sebuah narasi agar emosi sang adik turun ke yang kakaknya ini. Datang teman ibu lebaran, hapunten abdinya, taqabbalallahu minna wa minkum, cipika cipiki atau lebih salam tika jauhan, namanya salam tika jauhan.
Murung, temannya teh nanya, "Hei, meni murung kenapa?" Nya geura lebaran ieu suami mending ngajengkelkeun. Kunaon kitu kunaon? Kadieu cerita. Suami teh kieu dreg ceritana. Suami teh jeung keluarga suami we geura abdi mah meni diantepkeun. Mena kena aya lanceukna, kena aya uwana, kena aya bibina. Di ditu abdi mah dikacangin. Kemudian ibu bilang, "Daknya lalaki masuk kitu." Kalimatnya sederhana ya. Daknya lalaki mah osok gitu. Kemudian sahabat yang sedang kesal itu merasa ada pembenaran. Bener salah suami teh. Harusnya ibu mendamaikan dua orang yang bertengkar. Kunaon meni murung? Suami gitu. Wajar atuh neng kana namina ge lebaran. Suami teh kan teu unggal dinten jeung uwana. Tapi da asa berlebihan. Wajar atuh neng sonoeun mencara oge teh. Tapi da kieu wajar dan menghargai kan eta teh sepuhna. Jadi diturunkan emosi istri yang mengadu ini sehingga ia memahami, oh nyanya eta teh wajar suami dalam urang kitu ge jeung keluarga tentu urang ge bakal ngobrol sama mama sang ibu sehingga yang mau bertengkar jadi berdamai begitu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, mohon doa ya dari Bapak Ibu sekalian. Misi saya tahun ini adalah mendamaikan perseteruan antar pemahaman dalam masalah agama. Jadi di bulan Ramadan ini saya menemukan bahwa akar permasalahan kenapa umat Islam sering berantem, yang kunut dengan yang tidak kunut, begitu ya, yang tahlil dengan yang tidak tahlil. Akar permasalahannya itu karena apa? Karena kurangnya pemahaman tentang agama secara keseluruhan. Yang mengatakan kunut boleh, dia belajar tentang dalil yang mengatakan kunut boleh. Yang mengatakan kunut tidak boleh, dia mengambil madhab Hanafi yang mengatakan bahwa Rasulullah juga tidak melakukan kunut, padahal pernah melakukan kunut. Kedua ini bertemu, kemudian masing-masing merasa benar. Nah, saya ingin, gitu ya, tahun ini belajar lebih keras lagi agar Allah mudahkan saya untuk memahami berbagai dalil yang melandasi perbedaan. Jadi kalau ada yang bertanya nanti lebih enak ngejawabnya. Oh, yang itu dalilnya ini, kalau yang ini dalilnya ini, kalau itu madhabnya ini, kalau ini madhabnya ini. Ini lebih menenteramkan nantinya. Kenapa? Karena sekali lagi kebanyakan pertengkaran itu muncul karena kurangnya pemahaman kita. Iya. Jangan-jangan yang kunut juga tidak tahu dalil yang membolehkan untuk kunut. Jangan-jangan yang tidak kunut juga tidak mengetahui dalil apa yang membuat Imam Hanafi tidak mengambil kunut. Yang tahu apa? Yang tahu bahwa guru saya, ibu saya, keluarga saya mah tidak kunut. Akhirnya berantem, putus silaturahimnya. Jadi kita mah ada masjid ya. Ini masjid di Perum teh ya masjid. Kumargi di masjid ieu mah teu sarua jeung urang, keluar masjid, keluar Perum, harian masjid Jumatan teh di Perum nu sanes nah beda eta mah. Iya. Maka silaturahim menjadi korban. Mohon doa ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan secepat mungkin di tahun ini saya bisa memahami semua itu kemudian menjadi jalan kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, yang banyak pahalanya itu adalah menyambung persaudaraan yang terputus. Maksudnya menyambung persaudaraan yang terputus ini begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya nggak dulunya berteman sekarang bukan teman lagi? Ya. Dulunya bersaudara sekarang seolah-olah bukan saudara. Maka itulah yang harus kita hubungkan tali kasih sayangnya. Bu, tidak semata-mata ibu punya teman sekolah, kecuali ada amanah dari Allah agar kita melakukan sesuatu untuk teman sekolah kita. Tidak semata-mata ibu jadi punya saudara. Maksudnya jadi punya saudara gini. Dulu sebelum ibu menikah, maka mertua ibu itu bukan saudara ibu. Sebelum ibu menikah dengan suami ibu, maka adik dari suami ibu itu bukan saudara ibu, betul tidak? Kemudian ketika ibu dijodohkan ya, ibu ditikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tersebut, maka bertambahlah saudara ibu, dan itu pun menjadi kewajiban bagi kita untuk menyambung tali silaturahim. Tantangannya menantu dan mertua teh kan sok rame wae. Iya. Maka tolong pahami, menyambungkan hubungan yang terputus begitu ya, karena kita sudah Allah sambungkan dengan menikahi anaknya, maka ibunya menjadi saudara bagi kita, maka hubungkan tali silaturahim ini, dan itu pahalanya sangat besar. Kemudian yang berikutnya apa? Menjembatani berbagai kelompok dalam Islam dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka. Kalau dulu mah Bapak Ibu sekalian, kalimat para ustadz masih ingat gak? Yang sering dianekdotkan dengan keluar dari masjid untuk laki-laki.
Banyak bapak-bapak yang keluar Jumat salah mengambil sendal karena mengamalkan khutbah sang khotib. Apa kata sang khotib? Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Keluar ningali sendal, urang mah buruk, tinggalkan yang buruk, nu lain baik, ambil yang baik. Itu candaan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebetulnya maknanya dalam. Untuk menjaga hubungan persaudaraan dalam pertemanan, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Agar ibu bisa berteman nih, kalau teman ibu ada yang tidak baiknya, tinggalkan yang tidak baiknya mah. Yang baiknya mah, ya minimal sama-sama resep ngaos. Keun we burukna mah tinggalkan, begitu ya. Tapi yang baiknya kita akomodir. Harusnya itu terjadi di umat Islam saat ini. Tapi sekarang lihat Bu, di media sosial saja, kenapa orang jadi mencari yang buruk dari saudaranya? Padahal yang baiknya itu banyak. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad itu adalah ustadz yang luar biasa. Tapi masih saja ada orang yang mencari buruknya. Bukankah kaidahnya tinggalkan yang buruknya, ambil yang baiknya? Kalau pada diri Ustadz Abdul Somad ada yang buruk, namanya juga manusia. Tinggalkan saja yang buruknya mah. Tidak ada yang baik dari Ustadz Abdul Somad. Bahkan banyak yang baiknya, ambil yang baiknya. Sama Bu, beberapa orang juga kemarin ya, jadi pengalaman kita di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan gitu. Pengalaman yang harusnya kaidah yang tadi itu terjadi, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Ustadz Abdul Somad saja, Ustadz Hadi Hidayat saja yang hafal Quran, hafal ribuan hadis, itu masih ada celah di mata orang lain, apalagi saya. Ya. Maka tugas ibu yang hadir di kajian ini, ambil yang baiknya. Kalau ada yang baik dari saya, itu pasti datangnya dari Allah, ambil. Kalau ada yang buruk dari saya, baik sikap, perkataan, atau dalil yang salah membacanya, salah menyampaikannya, maka itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Maafkan, tinggalkan, jangan diambil. Kan tidak sedikit orang yang ngaji, iya mah maca dalil ge balelo. Padahal ada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena dai itu ya, ada beragam jenisnya. Ada yang sedikit kafaah syar'inya, tapi ia bisa masuk ke relung hati. Ada yang begitu. Baca Qur'annya tidak terlalu baik, begitu hafalan hadisnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau ia menyampaikan kaidah-kaidah yang sederhana, itu bisa diterima. Tapi ada juga orang dai itu yang faham ilmu agama banyak sekali, kemudian menyampaikan ilmu agamanya, tapi justru itu tidak sampai kepada mustami yang membutuhkan ilmunya. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kaidah agar kita bisa menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Punten Bu, ibu gaduh ayam kampung. Enak ayam kampung Bu? Enak. Diambil sadayana ku ibu, buluna, ya, kukuna. Kan teu ibu ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Kotorana dibuang, buluna dibuang, kukuna dibuang. Dagingna diambil, dibakar, disemur, diopor. Ya. Paham ya? Maka tolong nanti di masyarakat jamaah kita ini, mudah-mudahan ini lebih bijaksana mensikapi perbedaan. Kalau ada orang yang ketemu ibu salamannya nggak kena, ambil saja yang baiknya. Ya baik. Saya ingin tanya kepada ibu gimana Bu? Kalau ibu sudah memegang prinsip salaman itu tidak bersentuhan dengan saudara ibu, lebaran makan tidak setiap orang paham nih. Kumaha aya nu nyolongkrong ka ibu, solongkrong, teu paham. Maka ibu lakukan nih pendekatan yang paling dekat dengannya. Ibu boleh dekatkan tangannya, kemudian ketika mau kena mulai diangkat, nggak usah dari kejauhan. Ya, kena deketin dulu tapi nggak kena. Atau yang lebih aman, ibu boleh gunakan kerudung ibu yang tebal gitu ya, untuk melindungi tangan ibu gitu. Atau ibu menjaga wudhu kemudian mengatakan, aduh puntennya sanes nanaon abdi gasi gaduh wudhu, kan beres gitu ya. Ada solusi dalam agama kita, ada solusi gitu. Bukan berarti kita harus mengorbankan keyakinan kita ya. Kita sudah yakin bahwa tidak boleh bersentuhan, kemudian untuk menjaga hubungan baik kita bersentuhan. Bukan begitu, agama kita tidak mengajarkan demikian. Agama kita tidak mengajarkan untuk menghalalkan yang haram dan tidak mengajarkan untuk mengharamkan yang halal. Maka semuanya harus berdasarkan keilmuan. Semua yang tadi disebutkan itu mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Baik, sekarang kita lihat esensi silaturahim Bu ya. Ini kalimat sederhana, hadis riwayat Bukhari yang mengingatkan kepada kita.
orang yang menghubungkan silaturahim itu bukanlah orang yang membalas hubungan baik. Karena ada orang yang baik kemudian ibu datang kepadanya bersilaturahim. Bukan, Bu. Esensi silaturahim itu adalah menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali kasih sayang, sesuatu yang dulunya pernah baik kemudian terputus. Maka skala prioritas bagi bapak ibu yang ingin bersilaturahim di bulan Syawal ini, skala prioritasnya adalah silaturahim terhadap orang-orang yang dulu pernah bersama kemudian sekarang terpisah. Contoh misalkan ya, ada di antara adik ibu yang nggak bisa pulang ke Garut karena terlockdown di kota, misalkan di kota besar. Maka ibu lakukan silaturahim, bukan berarti ibu datang ke Jakarta, bukan, begitu ya. Ibu bisa berkomunikasi, gitu. Ibu bisa nelfon, ibu bisa WA, ibu bisa video call. Kalau ibu nggak bisa melakukan semua itu, minimal ibu titip salam kepada orang yang memungkinkan untuk bertemu dengannya. Saya punya pelajaran besar, Bapak Ibu sekalian, pentingnya nitip salam, gitu ya. Nitip salam. Waktu SMA, saya itu ngaji, Bapak Ibu sekalian, bersama Ustadz ya. Ada 6 orang yang ngaji intensif bersama Ustadz. Ketika beres SMA, berpisahlah. Ada yang ke Ciawi, gitu ya. Ada yang ke Bandung, ada yang kemana. Nah, saya adalah salah satu orang yang pergi ke Bandung. Saya pergi ke Sumur Bandung ya. Kemudian tinggal di Balubur, ya, dekat ITB situ. Kemudian karena situasi Garut dengan Bandung berbeda, maka situasi Bandung mengikis kebaikan yang biasa saya lakukan di Garut. Kalau di Garut salat duha, kalau di Bandung mulai libur salat duhanya. Kalau di Garut sering datang ke kajian, kalau di Bandung bingung di mana ini ada kajian, begitu ya. Karena memang turunlah keimanan sampai saat itu ruh merasa kering. Perhatikan Bu ya. Ketika suatu hari saya mau pergi ke Sumur Bandung, naik tuh di Balubur, nanjak. Kalau sekarang ada Balubur Square di situ, ada jalan layang yang bisa ke Pasteur. Naik jalan. Ketika pas ketemu ke jalan raya, tiba-tiba ada anak kecil. Kenapa saya sebut anak kecil? Karena usianya di bawah saya. Waktu itu saya baru lulus SMA, mungkin dia SMP-an lah, kelas 3. Kemudian dia nepuk, "Kang, punten, akang teh Kang Acep." Saya kaget begitu ya. Manya abi terkenal di ka Bandung. Padahal nembe ka Bandung. Wah, muhun, naha beterang kan abdi kantos ninggal foto akang. Ti saha? Tipun lanceuk. Si fulan. Ade namanya teh. Ti Ade. Oh, Ade, terbayanglah bahwa sahabat saya itu adalah orang yang tinggal di Ciawi. Di Ciawi. Kemudian, Kang, saya pas mau pergi ke Bandung, kakak saya memanggil saya, melihatkan foto akang, kemudian bilang, kalau kamu bertemu dengan orang ini di Bandung, namanya Kang Acep, titip salam ti Ade. Kabayang teu Bu? Bandung teh kan lega. Tapi betapa besarnya harapan sahabat saya saat itu menitipkan salam. Ieu mah susuganan we. Susuganan pendak sang jalmi ieu wartoskeun salam ti Ade. Dan ternyata itu Bu, ketika saya mendapatkan salam dari Kang Ade itu, hati saya bergetar. Kenapa? Karena saya tahu di antara 6 orang sahabat yang suka ngaji sama Ustadz waktu SMA, Ade itu adalah orang yang kurang beruntung dalam ekonomi. Tetapi dia adalah orang yang tidak pernah ketinggalan tahajud dalam setiap malamnya. Dan hadiah dari Allah apa? Dia sering menceritakan bahwa dia sering bertemu dalam mimpinya bersama Rasulullah SAW. Hiburannya begitu. Kemudian karena saya tahu yang nitip salam ini bukan orang biasa, Bapak Ibu sekalian ya, orang yang tahajudnya tidak tertinggal, orang yang ruhnya begitu kuat. Saat itu juga saya balik lagi ke kontrakan, Bapak Ibu sekalian, mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat duha yang selama ini sudah saya tinggalkan. Beres dari Sumur Bandung yang intensif di SSC, saat itu saya mencari kajian ke Masjid ITB, ke Masjid Salman, atau kemana saja yang ada di sekitar situ agar saya bisa ikut kajian. Kemudian saya pun berusaha untuk menjalankan sholat malam saat itu, hanya dengan sebuah titipan salam. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, pengalaman ruhiyah yang pernah saya alami. Maka Bapak Ibu sekalian, hubungkan silaturahim ini dengan berbagai cara. Kan kelihatannya tidak mungkin ya. Ayo balik ke Kalimantan, mun penak sareng pun adi da pun adi ge di ditu pernah Kalimantan kan leganya. Kalimantan kan lega, titip salam. Nu mana ta ieu pun adi teh. Boleh jadi Allah pertemukan dalam satu situasi, gitu ya. Dalam satu situasi tiba-tiba si fulan yang dititipkan salam sedang kebingungan.
Kemudian melihat orang yang juga sedang kebingungan, didekati ternyata asa apa? Oh ini teh orang yang dilihatin fotonya. Oh ini teh adiknya si fulan. Kemudian berkenalan, kemudian kedua orang tersebut saling memberikan kebaikan. Ada banyak cara Allah untuk menolong seseorang. Ya, ada banyak cara Allah untuk menolong seseorang. Maka sekali lagi, menghubungkan silaturahim itu esensinya adalah menghubungkan tali kasih sayang kepada orang yang dulunya kenal, kemudian sekarang jauh. Dulunya saudara, sekarang bermusuhan. Itu hubungkan kembali tali silaturahim. Terakhir, ibu yang baik, ini adalah tentang konsep ukhuwah dan persaudaraan dalam Islam. Di antara unsur pokok silaturahim dan persaudaraan itu adalah cinta. Jadi kalau ibu tidak memiliki cinta kepada seseorang, ibu tidak bisa menjalin silaturahim dengan seseorang. Kita pernah belajar dulu Bu ya, di kajian manajemen diri, esensi dari cinta itu apa? Memberi. Jadi unsur pokok silaturahim itu adalah semangat memberi, bukan semangat menerima. Sok ibu tos bahagia, rakana dongkap, anak-anaknya dibaragi ampau 10.000, 20.000, adina ngajetet. Nah, abad baru dak kumpul, anu gedena henteu. Musuhan gara-gara amplop, coba bayangin. Karena unsur persaudaranya hilang. Ibu ada harapan diberikan amplop. Jangan, Bu. Kalau ibu punya cinta, maka semangat memberi, memudahkan saudaranya yang datang ke rumah atau memudahkan agar ia bisa bersilaturahim dengan kita. Lihat. Sedangkan tingkatan yang paling rendah dalam persaudaraan adalah apa? Salamatus sodar, memiliki prasangka yang selamat. Bersihnya hati dari perasaan hasad, benci, dengki, perasaan yang menimbulkan sebab-sebab dan menimbulkan permusuhan. Umar bin Khattab pernah berkata, buatlah 70 alasan sebelum kalian menyalahkan saudara kalian. Contoh, ibu ya, sama saudara yang lain tetanggaan. Datanglah saudara ibu yang dari kota, adik ke rumah, saudara ibu yang lain datang, adik ke rumah ibu tidak datang. Kan menimbulkan prasangka yang buruknya. Nah, naon dosa teteh? Nah, teu daek ninjek ka imah teteh. Pedah teteh jelema teu boga jadi panjang lebar. Ya. Pedah teteh kieu, pedah teteh kieu entong. Salamatus saudar. Oh, mungkin hilap bakatku capek hilap. Henteu ka dieu. Ah, maknya hilap, jauh-jauh di Jakarta hilap kaduluna. Oh, mungkin ada alasan yang lain, pas bade ka dieu migrain atanapi vertigo, kan teu mungkin nu vertigo silaturahim. Ya. Iya, heuleng we kitu ya. Iya. Bikin prasangka-prasangka yang selamat sebelum menyalahkan saudaranya. Itu salamatus sadar. Dan yang terakhir, Bu, tingkatan tertinggi dari silaturahim dan persaudaraan adalah al-ithar, yaitu mendahulukan saudaranya. Lihat sahabat yang tadi dikisahkan, bagaimana ia punya makanan yang cukup untuk diri dan istri serta anaknya, kemudian ia dahulukan untuk saudaranya. Itulah tingkatan tertinggi dari persaudaraan, tingkatan tertinggi dari silaturahim. Mudah-mudahan ibu bapak yang baik, kajian kita hari ini meskipun sederhana, ini tetap memberikan makna yang kuat kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita bisa memperbaiki ya apa-apa yang selama ini kita sering salah mensikapi dalam silaturahim. Silaturahim itu ternyata sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menunjukkan keimanan kita, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sesuatu yang memudahkan urusan dan memberikan rezeki kepada kita, kemudian sesuatu yang mendatangkan pahala yang besar. Maka dari itu jangan anggap remeh silaturahim. Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita bawa pulang. Yang benar datangnya dari Allah, yang hilaf datangnya dari kebodohan saya pribadi, mohon dimaafkan. Sebelum ditutup, ibu benarkan posisi duduknya. Beberapa menit ke depan kita akan sempurnakan kembali dengan istighfar kita. Sambil beristighfar, bagi bapak ibu yang ingin menyempurnakan kebaikan pertemuan hari ini dengan infak sedekah terbaiknya, silakan siapkan, tunggu jemputan infak sedekah terbaiknya sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari beristighfar.
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad